Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ibadallah wahidullah fa inna at-tauhid ra'sut ta'ah wattaqullah fa inna at-taqwa milakul hasanah alaikum bisunnah fa inna sunnata tahdi ila lita'ah wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza wa alaikum bil bid'ah wa iyyakum wal bid'ah fa innaha min syarril umur laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di balik kalimat takwa ada perjuangan yang panjang, seperti di balik apa yang kita pahami di balik kalimat duit, kalimat kerja, ada perjuangan yang panjang. Padahal urusan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah setiap yang melata di muka bumi kecuali tanggung jawab Allah menyampaikan rezekinya. Rezeki datang tidak bergantung kesehatan kita. Kalau kita sehat, kita bisa kerja untuk mendapatkan duit. Kalau kita nggak sehat, kita sakit, kita tidak bisa mendapatkan duit. Rezeki datang tidak bergantung dengan kepintaran. Karena IQ kita tinggi, kita dapat duit banyak. Kalau IQ rendah, kita dapat duit sedikit. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha nahnu narzuquha wa iyyakum. Berapa banyak makhluk yang berjalan di muka bumi ini, di mana mereka tidak bisa membawa rezeki mereka sendiri. Orang yang idiot tidak bisa mencari rezeki, tapi rezekinya Allah sampaikan juga. Dan kamu yang pintar pun, wa iyyakum, rezeki kamu pun kami yang sampaikan. Orang-orang yang di penjara, orang-orang yang di rumah sakit, sebagaimana rezekinya Allah sampaikan kepada mereka. Wa iyyakum, kamu yang sehat, kamu yang tidak terikat tangan kamu, rezeki kamu pun Allah yang sampaikan. Ma'asyiral muslimin, kalau urusan rezeki kita pahami, kita harus bekerja keras, padahal sudah dijamin wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu di langit dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Allah tidak pernah berjanji bagi orang yang kerja dapat duit. Justru Allah berjanji bagi yang takwa, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh itu, hendaknya kita pahamkan kepada diri kita sebagai hamba dan pahamkan kepada semua umat sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa untuk mendapatkan takwa tidak cukup khatib berwasiat kepada hadirin tentang takwa, dan hadirin sidang Jumat tidak cukup mendengar nasihat khatib tentang takwa, tetapi perlu perjuangan yang panjang yang berterusan disertai dengan tangisan agar takwa itu wujud dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, ada seorang anak muda ingin menjadi orang yang takwa, maka dia tinggalkan kerajaan yang serba mewah hidupnya, serba ada apa yang dia inginkan, sekedar membawa bekal secukupnya. Dia tinggalkan kemewahan hidup, dia tinggalkan harta yang banyak, mulai hijrah mencari Allah. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, inni muhajirun ila rabbi sayahdi. Takwa tidak akan muncul dalam kehidupan kita kecuali kiblat ruh hati kita hanya kepada Allah dan akhirat, dan kekuatan yang mengeksiskan ruh kita kepada Allah dan akhirat hanya hidayah. Dan hidayah mutlak di tangan Allah, tidak dijual di pasar, juga tidak ada di tangan nabi-nabi dan rasul. Syarat asbab seorang mendapatkan hidayah, dia harus tinggalkan kampung halamannya, dia harus tinggalkan lingkungan suasana yang tidak baik, yang tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu baginda sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk membaca surat Kahfi setiap hari Jumat dengan jaminan selamat kita dari fitnah-fitnah Dajjal. Di dalam surat Kahfi ini ada 4 kisah. Kisah yang pertama adalah hifazatul iman. Kisah yang pertama adalah surat ini mengandung nasihat. Kalau kita ingin selamat daripada fitnah Dajjal, kita harus bekerja keras menyelamatkan iman kita. Jangan sampai dengan sebab kelalaian kita buka mata sembarang, masuk yang haram ke dalam hati kita. Jangan sampai karena kelalaian kita sehingga kita buka mulut, masuk makanan yang haram, yang subhat, yang makruh ke dalam mulut kita, atau keluar kalimat-kalimat yang makruh, yang haram dari mulut kita. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-haram, idza dakhala al-haram, idza dakhala dirhamu haram fil kufa fil baiti kharajal haqqi minal kufa. Apabila 1 dirham yang haram masuk di satu rumah, maka akan keluar agama dari rumah itu. Qila idza suddat, ditanya kalau seandainya ditutup ventilasi tadi bagaimana? Agama akan keluar dari ventilasi. Kalau ditutup bagaimana? Kharajal haq kama dakhala malaikatul maut. Sebagaimana malaikatul maut tetap masuk ke rumah walaupun ditutup pintu dan ventilasi, demikian juga
kebenaran dan agama ini tidak akan bertahan pada diri seseorang yang telah masuk makanan yang haram dalam perutnya. Kebenaran tidak akan tetap di satu rumah apabila masuk harta yang haram di rumah itu. Ma'asyiral muslimin, untuk itu kita perlu menjaga iman kita. Lihat kisah Ashabul Kahfi. Ini kisah yang pertama, pemuda yang kaya raya, tapi melihat ada acara dan program yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu mereka keluar dari acara itu untuk menyelamatkan iman mereka. Mereka memilih menyendiri, uzlah di dalam goa yang secara zahir tidak ada asbab-asbab ketenangan, kenyamanan di tempat itu. Sebaliknya di tengah-tengah kerajaan dipenuhi dengan berbagai macam asbab-asbab ketenangan dan kenyamanan. Tapi mereka memilih penderitaan dan kesusahan demi menyelamatkan iman mereka. Ini jugalah yang harus kita sikapi dalam menghadapi fitnah-fitnah Dajjal ke depannya. Kita harus pandai-pandai melihat lingkungan di sekitar kita. Kita harus pandai-pandai menggunakan alat-alat teknologi canggih seperti HP dan sejenisnya. Adakah angka 1 yang saya pijit? Adakah channel yang saya buka merusak iman saya atau tidak? Yang kedua adalah kisah dakwatul iman, yaitu kisah dua orang yang diberikan oleh Allah kebun yang berbeda. Satu diberikan kebun yang luas atau kekayaan, satu diberikan oleh Allah kefakiran. Mungkin kita kalau disuruh memilih, kita lebih memilih kekayaan, sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam memilih kefakiran. Karena kebodohan kita lebih memilih kekayaan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanaffusul fuqara khairun min ibadati al-ghani tul hayatihi. Tarik nafasnya orang fakir karena kelaparan itu lebih berharga dan lebih baik daripada ibadahnya sepanjang umur orang yang kaya. Biasanya orang yang kaya itu secara umum melampaui batas, sebagaimana firman Allah, "Lau busita li'ibadihi labaghaw." Kalau rezeki hamba-hamba Allah itu dilapangkan semua, niscaya mereka akan melampaui batas. Nah, orang yang dikasih kebun yang luas ini mencibir temannya yang kebunnya cuma kecil. Orang yang dikasih kekayaan yang luas oleh Allah ini menghina tetangganya yang miskin. Ana aktsaru minka malau wa azzu nafara. Gue lebih mulia dari ente karena harta aku lebih banyak daripada hartamu. Kebun aku lebih luas daripada kebunmu. Dia mengisbatkan kekayaan, dia mengisbatkan kebahagiaan dalam kekayaan. Dia mengisbatkan bahwa harta yang banyak bisa membentuk kehidupannya, membahagiakan kehidupannya. Kalimat-kalimat seperti ini ribuan kali kita dengar keluar dari mulut orang-orang yang tidak tahu hakikat perkara. Dan telinga kita bagikan corong, dipasang dengan lebar untuk mengaudit dan menerima kalimat-kalimat kufur tadi. Lihat kisah surat Kahfi ini. Boleh harta sedikit dia dapati, boleh kebun kecil dia miliki, tapi keyakinan lebih luas dari samudra dan lebih kokoh dari kokohnya gunung. Dengan tegas dia mengatakan, laula dakhalta jannatak qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Seharusnya kamu lihat kebun kamu yang luas itu, kamu katakan bahwa ini semua terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada sedikit pun daya dan kekuatan kamu memiliki kebun yang luas seperti ini. Jangan kamu bersyirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
betapa perlunya kita di zaman ini menolak semua perkataan-perkataan yang muncul di tengah-tengah kita, yang menyebabkan masuknya virus gairullah, yang menghitamkan hati kita dan membuat ruh kita bau busuk lebih daripada comberan. Kita tolak semua perkataan-perkataan yang mengisbatkan makhluk. Katakan Allah yang kuasa, Allah yang atur, Allah yang sakitkan, Allah yang sembuhkan, Allah yang kasih. Ini penting dalam rangka menyelamatkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Yang ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Apa kisah yang kita dapat pelajari dalam kisah mereka berdua? Nabi Musa alaihissalatu wassalam membawa syariat di zamannya, dan Nabi Khidir alaihissalatu wassalam mengikuti syariat Nabi Musa di zaman itu, di waktu itu. Tetapi kenapa Nabi Musa alaihissalatu wassalam disuruh belajar kepada Nabi Ibrahim? Bukan belajar syariat, tapi belajar iman. Inilah yang harus kita sikapi. Kita selalu duduk untuk belajar iman. Kita selalu mengajak setiap teman kita duduk di depan kita untuk belajar iman, agar iman kita stabil, iman kita terus meningkat, sehingga sampai kepada satu level di mana hati kita benci dengan kemaksiatan, sebagaimana saat ini kita masih cinta dengan dosa dan kemaksiatan. Kita usahakan terus belajar iman, sehingga iman kita sampai kepada level di mana melihat emas tumpukan, melihat tumpukan emas dengan tumpukan pasir sama saja. Kita usahakan terus belajar iman, sehingga dunia dengan segala kecantikannya tidak bisa menggoda kita, dan kita tidak akan doyan lagi kepada dunia dengan segala keanekaragaman kenikmatan yang menipu kita. Sedangkan kisah yang ketiga hadirin, kisah yang keempat hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adalah kisah Iskandar Zulkarnain. Dia gunakan nikmat kerajaan yang Allah karuniakan kepadanya untuk menyebarkan iman, linashri iman. Begitulah selainnya kita bersikap. Apapun nikmat yang Allah telah kasih kepada kita, baik berupa masa muda, tenaga yang sehat, panjangnya umur, harta, kendaraan, istri dan anak, gunakan itu untuk menyebarkan agama sampai ke ujung-ujung dunia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Satu sisi kita baca surat Kahfi ini istiqamah sampai sebelum maghrib nanti, kalau belum baca selanjutnya dibaca. Namun kita ambil istinbat daripada 4 kisah tadi dan kita bawa dalam kehidupan kita, sehingga kita selamat dari fitnah Dajjal laknatullah alaih. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itu penting kita merenung kisah pemuda ini. Tatkala dia tinggalkan kerajaannya dan dia mulai beribadah. Dalam kisah yang lain saya cuplikan satu kisah pemuda lagi, Syekh Sya'rani namanya, Syekh Sa'di, yang mana dia sempat menunggangi singa masuk ke kampung halamannya. Syekh Sa'di rahimahullah, dia telah buat keputusan untuk berjalan kaki menuju Ka'bah untuk islah dirinya. Tapi di tengah perjalanan sendalnya putus, dan keputusan sendal itu, putusnya sendalnya tidak menyebabkan dia putus asa dalam perjalanan. Dalam kondisi ceker ayam, dia terus berjalan. Tapi apa yang terjadi? Kukunya terkelupas, darah bercucuran, sehingga menyebabkan terhentinya perjalanan, menyamping ke samping jalan dan mengurut-urut kaki yang penuh dengan darah. Saat itulah hadirin, tatkala niat seorang untuk menuju kepada Allah benar, pasti dan pasti apapun halangan di jalan, Allah akan bukakan petunjuk bagaimana solusi menghadapi permasalahan itu.
Man qasada syai'an hana alaihi. Barang siapa yang sudah niat betul-betul menuju satu perkara, maka semua kesusahan di jalan pun akan mudah baginya. Tatkala Syekh Sa'di rahimahullah dalam kondisi hampir-hampir putus asa, memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya karena kakinya berdarah dan luka, Allah datangkan di tengah-tengah peristiwa itu seorang yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Dia merayap-rayap berjalan di jalan raya menuju Baitullah. Melihat itu menangislah Syekh Sa'di. Di atas rendahnya himmatnya dalam rangka menuju Allah Subhanahu wa taala, hanya karena kaki yang berdarah. Masih punya kaki yang satu lagi dan dua tangan masih sehat. Bagaimana orang itu yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki mengeset-ngeset tubuhnya terus berjalan menuju Mekah? Akhirnya diambil keputusan terus berjalan kaki dalam kondisi darah bercucuran. Berapa banyak niat kita untuk menuju Allah, berapa banyak kita buat keputusan untuk jauh dari semua maksiat dan dosa, tapi sedikit halangan kita kembali berbuat dosa dan lupa dengan niat kita. Berapa banyak kita niat untuk bangun tahajud, untuk berpuasa Daud dan sebagainya, sedikit halangan kita batalkan puasa kita dan sebagainya. Betapa hinanya himmat dan iradah kita. Sepertinya tidak ada Tuhan yang kita miliki untuk kita mengadu kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kepada kisah pemuda yang pertama. Berjalanlah beliau ke Ka'bah. Sampai di sana mulailah beliau riyadhah untuk islah dirinya menjadi orang yang saleh. Setelah sekian lama mujahadah dan riyadhah beliau lakukan, terdetik dalam hatinya bahwa saya sudah menjadi orang yang saleh. Di saat itulah terdengar bisikan ilhamiyah, ilhami ilahi, suara dari Allah Subhanahu wa taala, ilham, innaka lan tablugh ila darajatas salihin hatta tajawaza an sittah. Wahai pemuda, dengarkan baik-baik. Jangan ngaku-ngaku sudah jadi orang soleh. Jangan ngaku-ngaku khatib menasihati hadirin bertakwa, dia sendiri mengira dia orang soleh dan dia bertakwa. Jangan ngaku-ngaku. Setiap pengakuan harus ada dalilnya. Dan tidak akan mungkin kita jadi orang takwa tanpa kesolehan. Masih doyan dengan maksiat dan dosa, kita adalah orang yang salah, bukan orang yang soleh. Mungkin kita di depan khalayak ramai seperti waliullah, tapi tak kala berduaan kita atau bersendirian, mungkin di situ kita jadi wali syaitan. Selama sir dan alaniyah, di depan orang ramai dan saat kita bersendirian tidak sama. Jangan anggap kita orang soleh. Inilah 7-6 perkara yang harus kita usahakan kalau ingin jadi orang soleh. Kalau tidak kita usahakan, kita jadi orang salah terus sampai mati dan siap menderita di kuburan dan di alam-alam berikutnya. Yang pertama, tughliq abwaban ni'mah wa taftah abwabasy syiddah. Kita harus berani menutup pintu-pintu kenikmatan, benda membuka pintu-pintu kesusahan. Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu ditawari minuman yang dicampur dengan madu, warnanya tidak putih lagi. Abu Bakar radhiyallahu anhu meneteskan air mata. Ditanya, ada apa wahai Abu Bakar? Aku teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minum dengan air yang dicampur dengan madu. Bukan aku mengharamkan perkara ini, tapi aku malu kalau jumpa Rasulullah SAW dan aku sempat minum bercampur dengan madu. Nah, hari ini tidak cukup Pepsi, Coca-Cola dan sebagainya dan sejenisnya. Berapa waktu kita habiskan minum barang-barang itu di khalayak ramai dengan tertawa terbahak-bahak dan sebagainya.
buka pintu kesusahan, tutup pintu-pintu kenikmatan bila kita ingin jadi orang yang soleh. Yang kedua, tughliq babal is wa taftah babadzil. Tutup pintu kemuliaan, bukakan pintu kehinaan. Siap dihina, siap dicaci, siap diremehkan, siap tidak dihargai, siap tidak dipilih jadi amir, siap tidak dipilih jadi ketua, siap taat apapun resikonya. Yang ketiga, tughlaq babar rahah wa taftah babal juhd. Tutup pintu enak-enak, senang-senang, dan kita mulai buka pintu pengorbanan, pintu bersungguh-sungguh, pintu berjibaku. Yang keempat, taftah tughlaq baban naum wa taftah babas sahri. Tutup pintu suka tidur, tidur terus, banyak tidur, dan kita mulai buka pintu begadang malam, tidak tidur malam kecuali ghalabah. Hindari tidur di atas kasur. Latih diri kita tidur duduk, tidur dalam kondisi ngantuk sangat dan tidak tidur. Kalau tidak ngantuk yang sangat. Yang kelima, tughliq babal ghina wa taftah babal faqr. Tutup pintu kekayaan dan buka pintu kefakiran. Man kharaja nafsahu min dhillil ma'siyah ila izzit ta'ah agnahu Allahu bila malin. Siapa yang mengeluarkan dirinya dari kehinaan dosa dan maksiat, meletakkan dirinya dalam kemuliaan ketaatan, Allah kayakan dia tanpa duit. Enggak ada duit, tapi saat dibutuhkan ada. Enggak pernah nyimpan duit. Setiap yang ada digunakan untuk memperjuangkan agama dan digunakan untuk kemaslahatan umat, tidak ditumpuk-tumpuk seperti semut menumpuk-numpuk makanan di lubangnya. Yang terakhir, tughlaq babal amal wa taftah babal istidad lil mauti. Tutup panjang angan-angan, buka kesiapan menghadapi kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وتجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت سملهم ومزق جمعهم والق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله يشكركم واذكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر.